Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinetnya pada Senin sore ini. Kita langsung tergabung bersama rekan kami, Adi Dwinanda, produser lapangan CNN Indonesia di kawasan Istana Negara. Selamat sore Adi, tapi bisa Anda gambarkan apa poin berikutnya yang akan mereka kerjakan? 6 pejabat dilantik pada hari ini, apa saja program prioritasnya? Iya, selamat sore Heranov. Betul sekali bahwa baru saja kita saksikan bersama-sama ya bahwa Presiden Prabowo Subianto ini kembali melantik 6 orang atau melakukan perombakan kabinet terbatas. Ada beberapa orang yang bergeser posisi, ada juga yang kemudian masuk kembali ke dalam kabinet merah putih. Yang pertama adalah yang tadi dilantik adalah Kepala KSP. Kita tahu bahwa sebelumnya ini dijabat oleh Kodari, kemudian bergeser ke Dudung Abdurrahman yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat periode 2021 hingga 2023. Tadi ketika usai dilantik menjadi Kepala KSP, tadi kami sempat menanyakan apa saja yang nanti akan menjadi fokus dari Kepala KSP yang baru, yaitu Dudung Abdurrahman sendiri. Ia menyebut nanti akan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dan juga akan membuka komunikasi dengan masyarakat selama 24 jam. Jadi ini menarik sekali, dan kemudian KSP sendiri nantinya akan mengawasi kinerja-kinerja lembaga pemerintah termasuk dalam kabinet merah putih sendiri. Kemudian yang kedua adalah Kodari sendiri, kita tahu bahwa sebelumnya merupakan Kepala KSP begitu yang tadi digantikan oleh Dudung Abdurrahman, kini menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Kepala Bakom, di mana Kepala Bakom sebelumnya adalah dijabat Anggaraka Prabowo yang juga merupakan Wamenko DG sendiri. Di mana tadi Kodari sendiri menyebut ada sejumlah PR besar ya. Kita tahu bahwa tadi ia menyebut ada sejumlah program-program besar pemerintah khususnya dari Prabowo Subianto yang merupakan menjadi program prioritas, termasuk salah satunya MBG, dan nanti akan dikomunikasikan kembali kepada pemerintah agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Jadi inilah merupakan tantangan tersendiri bagi Kodari usai dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Hasan Hasbi. Kita tahu bahwa Hasan Hasbi sendiri sempat menjabat sebagai kantor PCO atau Kepala PCO, Kantor Komunikasi Pemerintah atau Presiden, ini saat ini kembali menjabat atau masuk ke dalam Kabinet Merah Putih menjadi penasihat khusus Presiden bidang komunikasi, di mana nanti akan bekerja sama dengan Kepala Badan Komunikasi yang baru, Kodari, untuk kemudian bersama-sama membangun komunikasi kepada masyarakat yang lebih efektif. Kemudian ada nama lagi yang juga kembali masuk ke dalam Kabinet Merah Putih, yaitu adalah Abdul Qadir Karding yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ini Abdul Qadir Karding sendiri sempat terkena reshuffle ya pada tahun lalu, di mana sebelumnya menjabat sebagai Menteri P2MI atau Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada periode 2024 hingga 2025. Dan saat ini dirinya kembali menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia yang juga baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti Abdul Qadir Karding ini akan berfokus pada penyakit-penyakit infeksi begitu ya yang menular, nanti akan menjadi fokus ketika ia menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia sendiri. Kemudian ada satu nama yang baru masuk ke dalam Kabinet Merah Putih yang merupakan salah satu aktivis dan juga Kepala Serikat Buruh seperti itu KSPSI. Ini adalah Jumhur Hidayat. Ia dikenal sebagai aktivis pergerakan dan pemberdayaan masyarakat rakyat yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan TKI pada tahun 2007 dan diberhentikan pada tahun 2014 oleh Presiden SBY. Dan hari ini Jumhur Hidayat sendiri menggantikan Hani Faisal menjadi Menteri Lingkungan Hidup, di mana nanti akan ada beberapa masalah yang akan dibereskan oleh Jumhur Hidayat. Tadi yang menjadi fokusnya ini adalah masalah sampah. Kita tahu bahwa masalah sampah ini kerap sekali disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya, di mana Presiden Prabowo sendiri menyebut sampah ini menjadi salah satu masalah utama di Indonesia, sehingga nanti fokus dari Menteri Lingkungan Hidup yang baru ini adalah membereskan masalah sampah yang kini juga menjadi masalah baru di Indonesia. Kemudian nama yang terakhir ini adalah Hani Faisal yang awalnya menjadi Menteri Lingkungan Hidup yang sudah digantikan oleh Jumhur Hidayat. Ini ia akan menjabat sebagai Wamenko bidang pangan yang akan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam tugasnya, di mana nanti ia juga akan
membantu begitu ya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu kemudian menyukseskan program-program dari kementeriannya termasuk program dari Prabowo Subianto sendiri. Seperti kita tahu bahwa MBG yang terus berjalan ini juga akan menjadi salah satu tugasnya nanti di jabatan barunya ini. Kita tahu Heranov bahwa ini bukanlah perombakan reshuffle ya, perombakan kabinet pertama di dalam 1,5 tahun masa pemerintahan Prabowo Gibran. Terakhir adalah pada tahun lalu, ini di bulan Oktober 2025, di mana pada waktu itu Presiden Prabowo juga sempat melakukan reshuffle beberapa menterinya. Untuk kali ini adalah reshuffle kelima, di mana nanti Presiden Prabowo Subianto ini juga akan disebut masih akan melakukan perombakan kabinet merah putih ya. Untuk waktunya ini tidak bisa dipastikan kapan, tapi berdasarkan informasi yang kami terima bahwa nantinya Presiden Prabowo Subianto ini masih akan melakukan perombakan kabinet ataupun reshuffle kabinet ini dalam waktu dekat ini. Kita nantikan Heranov apa-apa saja yang nanti dilakukan oleh Presiden Prabowo atau gebrakan-gebrakan apa saja nanti yang akan dihadirkan oleh para pejabat yang baru saja dilantik, yang mayoritas ini adalah tokoh-tokoh lama ya, hanya ada satu tokoh baru saja yang masuk ke dalam kabinet merah putih ini. Heranov, kembali ke Anda. Singkat saja Adi, apakah ada jadwal sertijab hari ini atau sore ini atau esok hari yang akan dijadwalkan? Iya Heran, betul sekali bahwa memang untuk jadwal sertijab sendiri ini dilakukan nantinya di kantor kementerian masing-masing ataupun lembaga masing-masing. Untuk jadwalnya kami masih belum mendapatkan informasi kapan, karena hari ini tadi selepas melakukan pelantikan begitu ya, Presiden Prabowo Subianto ini langsung memanggil 6 orang yang baru dilantik ini untuk kemudian melakukan rapat terbatas. Kita masih menunggu apa-apa saja yang dibahas dalam rapat terbatas yang saat ini juga masih berlangsung dengan Presiden Prabowo dan juga 6 orang yang baru dilantik. Memang ini adalah hal yang biasa ya, apabila Presiden Prabowo Subianto ini selesai melakukan reshuffle ataupun pelantikan, ini biasanya yang dilantik ini akan dipanggil untuk melakukan pertemuan terbatas, nanti akan mendapat arahan tersendiri dari Presiden Prabowo Subianto, dan kami masih menantikan apa-apa saja yang nanti menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto terhadap 6 orang pejabat baru yang dilantik pada hari ini. Heranov. Terima kasih Adi, selamat sore.